Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat serta hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat. Tentu hal ini merupakan nikmat yang tiada ternilai, karena tidak semua orang dapat menikmati nikmat ini. Salawat beserta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, tepat pada hari ini, Jumat hari ini, kita berada di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Allah memberi kita kesempatan, Allah memberi kita umur untuk menikmati bulan Sya'ban setelah sebelumnya kita menikmati bulan Rajab. Tentu untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, kita sudah sepatutnya dan selayaknya meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, yang sebagaimana sudah kita ketahui bersama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab kemarin yang baru selesai hari kemarin, dan tepat hari ini kita berada di tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah, dan selanjutnya kita akan memasuki bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sering kita dengar bahwa takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu pengertian takwa. Lalu apa perintah Allah itu? Di dalam khutbah ini kita fokus pada perintah Allah mengenai perintah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran nomor 51 surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah dari manusia. Kalimat perintah tadi illa liya'buduni, memang kalimatnya kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tapi itu bukan berarti Allah perlu dengan ibadah kita. Bukan seperti itu. Sama sekali Allah tidak memerlukan ibadah dari kita. Tapi yang memerlukan siapa? Kita sebagai hamba Allah, yang memerlukan kedekatan kita, memerlukan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita. Allah yang menciptakan manusia, Allah memberi rezeki kepada manusia dan mereka wajib menaatinya. Bagi yang taat, maka Allah akan memberikan atamal jaza, balasan yang sempurna, yang paling sempurna. Bagi yang mereka yang taat, sekali lagi Allah akan memberikan atamal jaza,
balasan yang sempurna. Tapi sebaliknya, mereka yang maksiat, mereka yang melanggar perintah Allah, maka Allah akan memberikan azab yang besar, azab yang berat bagi manusia yang bermaksiat kepada Allah. Selanjutnya Ibnu Katsir menerangkan bahwa ketergantungan manusia kepada Allah itu mutlak dalam segala keadaan. Allah menciptakan manusia bukan untuk keuntungannya sendiri, melainkan agar manusia mengenal dan dekat dengan Allah serta menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidakperluan, ketidakbutuhan Allah terhadap ibadah dari manusia, terhadap manusia menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu Maha Agung, Al-Azim, menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Al-Qadir. Sebaliknya kita sebagai manusia, kebutuhan kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Kita tidak bernilai apapun di sisi Allah kalau tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan waktu untuk berpuasa seharian, badan kita lemas, apalagi seminggu tidak makan, sebulan tidak makan, badan kita lemas. Hanya dengan setetes airlah kita akan bisa semangat kembali, akan bisa bergerak hidup kembali. Betapa lemahnya diri kita di sisi Allah jika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Said Qutb menjelaskan bahwa di dalam ayat surat Az-Zariyat tadi, ayat 56 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, di dalam ayat tersebut terdapat makna fi. Ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan al jin wal ins, jin dan manusia, illa diikuti dengan kata illa. Illa itu istisna, pengecualian. Liya'buduni, ketika makna fi diiringi dengan illa istisna, maka itu berarti apa? Berarti dia meniadakan, dia menafikan tujuan penciptaan di dunia itu kecuali hanya untuk apa? Kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Said Qutb tadi bahwa seluruh kehidupan kita itu bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan bahwa al-hayatu kulluha ibadah. Dalam kalimat lain, kullul hayati ibadatun. Bahwa seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali, itu bermakna ibadah. Bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menyatakan, membagi bahwa ibadah itu terbagi dua. Pertama, ibadah mahdhah, ibadah yang murni, ibadah yang sudah ditentukan jenisnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan lain sebagainya. Ada ibadah ghair mahdhah. Apa itu ibadah ghair mahdhah? Ibadah ghair mahdhah adalah ibadah yang tidak murni, yaitu ibadah seluruh aktivitas kita, aktivitas jasad kita, aktivitas roh kita, jasad dan lahiriah beserta batiniah kita, selama itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai pengertian ibadah tersebut, maka dapat ditarik satu kesimpulan. Yang pertama, bahwa ibadah itu bermakna luas, tidak sempit. Ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, selama itu diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, dimanapun keberadaan kita, itu bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya dalam bentuk sholat saja, ibadah tidak hanya dalam bentuk puasa saja. Bayangkan kalau ibadah itu hanya dibatasi hanya untuk sholat, sholat yang fardu kan 5 waktu. Taruhlah kita sholat itu 5 menit, dikali 5, 25 menit. Jadi dalam 24 jam itu kita beribadah hanya 25 menit. Lalu sisanya untuk apa kalau bukan untuk beribadah? Maka di dalam pengertian para ulama, ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita.
di kantor kita, di laut kita, di kebun kita, dimanapun kita berada, itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan tetap menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa ibadah itu adalah ada perasaan atau prinsip diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nanti dijelaskan di penjelasan berikutnya terkait dengan sifat ihsan. Kenapa demikian? Di dalam kita, sebagai contoh, kita beribadah sholat Jumat 2 rakaat berjamaah, sholat zuhur berjamaah 4 rakaat. Pada saat kita sholat sendirian pun, sholat munfarid pun, sholat kita zuhur sendirian, kita tidak berani mengurangi jumlah sholatnya. Saya yakin tidak akan berani mengurangi kecuali jamak. Tetapi dalam keadaan normal kita tidak akan berani mengurangi jumlah sholatnya. Kenapa demikian? Karena di dalam jiwa kita, di dalam prinsip kita itu ibadah, dan ibadah itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita zakat fitrah sudah ditentukan kadarnya, takarannya sudah ditentukan. Kita berzakat fitrah itu hampir tidak berani untuk mengurangi kadarnya, takarannya. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika prinsip merasa diawasi oleh Allah itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai suami, sebagai istri, mungkin angka perceraian mungkin akan semakin berkurang, bukan malah bertambah. Karena itu tadi prinsip-prinsip ibadah diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, di kantornya, di pajaknya, di pasarnya, itu takaran mungkin tidak akan dikurangi. Padahal di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, kecelakaan atau neraka wail bagi orang yang mengurangi timbangan. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita di kantor, di pajak itu ibadah, kita senantiasa terjaga, terasa diawasi oleh CCTV dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita berbuat itu akan senantiasa diawasi oleh Allah. Anggaran tidak, istilahnya sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan hal yang sesuai dengan aturan. Jadi hal-hal seperti itu bagian dari memaknai ibadah secara luas, bukan sempit. Jadi aktivitas kita itu semuanya berdimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pengertian ibadah yang sempit ini memang sudah diajarkan, memang sudah disebarkan oleh kolonial Belanda sejak zaman dahulu. Kalau di Aceh oleh misionaris bernama Snoek Horgrogne yang menyamar dengan nama Abdul Ghaffar, dia menyebarkan paham sekularismenya. Apa paham sekularisme? Memisahkan antara agama, memisahkan antara ajaran Islam dengan kehidupan di luar agama itu. Politik, ekonomi, olahraga, sosial dan lain sebagainya seluruhnya dipisahkan. Tidak boleh ada ajaran-ajaran agama dalam hal-hal sosial seperti itu. Di dalam ekonomi, di dalam politik itu dijauhkan dari nilai-nilai agama, dan itu masih terasa sampai sekarang. Ajaran Snoek Horgrogne itu masih ada di lingkungan kita, masih ada di Republik Indonesia. Karena apa? Karena itu sudah lama diterapkan. Sehingga apa yang terjadi? Dipisahkanlah. Paham di Prancis nama sekuler. Sekuler itu dipisahkan. Tidak ada agama dalam politik. Tidak boleh agama masuk dalam hukum. Tidak boleh agama masuk dalam sosial. Tidak boleh agama masuk dalam olahraga. Kenapa demikian? Karena pahamnya adalah paham sekuler. Sementara Islam itu menyeluruh, syumuliyah, sifatnya menyeluruh. Seluruh aspek kehidupan harus dibentengi, harus dihadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita dengan ibadah tadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam hal menjelaskan surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Maka salah satu caranya adalah dengan melaksanakan perintah Allah dalam hal ibadah mahdoh sesuai yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnah lainnya. Kemudian yang kedua, di dalam ibadah ghair mahdoh, ibadah keseharian kita selain ibadah mahdoh, maka kita harus bersungguh-sungguh, harus
memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Kalau bahasa zaman sekarang biasa kita sebut dengan profesional. Profesional itu lekat dengan dua karakter. Yang pertama karakter itqon. Apa itu itqon? Itqon itu sungguh-sungguh. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai, idza amila ahadukum, jika seseorang di antara kalian itu beramal amalan ayyutqinahu, beramal dalam sebuah atau berbuat, melakukan pekerjaan itu dengan pekerjaan yang ayyutqinahu. Ayyutqinahu itu sungguh-sungguh, mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk memberikan pekerjaan yang terbaik. Itu itqon, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dapat diartikan profesional, sesuai dengan aturan, sesuai dengan keterampilan, dan sesuai dengan nilai-nilai integritas. Seorang yang sungguh-sungguh tentu akan mengerahkan segala kemampuannya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya, kepada hal-hal atau objek-objek yang diberikan amanah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter yang kedua yang melekat dalam sikap profesional adalah ihsan. Apa itu ihsan? Secara harfiah ihsan bermakna terbaik, bermakna kesempurnaan. Tetapi secara istilah ihsan ini dikaitkan dengan hadis Nabi ketika hadis qudsi, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Sebelumnya dijelaskan apa itu iman, apa itu Islam, kemudian terakhir mal ihsan, apa itu ihsan? Kemudian Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Itu prinsip ihsan yang dalam istilah. Jadi prinsip merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap ini, sikap ihsan ini adalah satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Pertama iman, kemudian Islam, kemudian ihsan, itu satu kesatuan. Makanya di negeri-negeri yang non muslim, yang di Jepang atau dimanapun itu, ketika mereka menerapkan ihsan tetapi tidak ada iman, tidak ada Islam, itu tidak lengkap. Bukan ihsan yang sebagaimana diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi satu kesatuan. Ihsan itu pembuktian, bukti seseorang yang beriman, bukti seseorang yang berislam. Apa buktinya? Itu ihsan. Ihsan itu berbuat baik, berbuat baik melebihi apa yang diharapkan. Kemudian ihsan itu mencakup juga akidah, syariah, ibadah, dan lain sebagainya, dan bahkan maknanya lebih luas daripada adil. Kalau adil kan memberikan hak, tidak melampaui batas dan tidak menguranginya, tapi ihsan lebih dari itu. Ihsan itu lebih daripada itu. Dia mencakup hal-hal yang kelapangan hati, memaafkan orang yang telah berbuat jahat. Tu'ti man qata'a, memberi orang yang memutuskan silaturahmi denganmu, itu bagian dari ihsan. Kemudian ada juga yang memberikan sesuatu kepada orang yang enggan berbagi dengannya, itu sama juga. Jadi hal yang sifatnya baik, yang tak ternilai, itu bagian dari ihsan. Sehingga dengan orang yang mempunyai karakter ihsan, dia akan memberikan pelayanan yang terbaik, dia akan memberikan, menjalankan peran yang terbaik di dalam posisinya masing-masing sesuai dengan tujuan atau tuntunan dari Al-Quran dan Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Sya'ban ini kita dapat istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, baik ibadah mahdhah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah ghair mahdhah yang mencakup seluruh aktivitas kehidupan kita dengan menerapkan sifat itqan dan sifat ihsan.
kita niatkan seluruh aktivitas kita hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah kita akan dapat bertindak dengan istiqomah. Ada salah satu pepatah Arab mengatakan, makana lillah dama wattasola wa makana li ghairillah in qata'a wan fasola. Makana lillah, apabila sesuatu itu kita lakukan karena Allah, apabila sesuatu itu kita kerjakan karena Allah, dama wattasola. Apa itu dama? Dama itu akan langgeng, akan terus menerus, wattasola, dan berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau kita lillah, kalau kita lillah, insya Allah tidak akan lelah. Kalau bahasa anak sekarang, kalau kita lillah, insya Allah tidak akan lelah. Nah, ini dikatakan makana lillah dama wattasola. Kalau kita karena Allah melakukan sesuatu, maka akan berlanjut, langgeng, wattasola, dan berkesinambungan dan berkelanjutan. Sebaliknya, wa makana li ghairillah, jika kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, baik itu karena uang, karena orang, karena jabatan, karena apapun itu, intinya makana li ghairillah in qata'a wan fasola. Apa itu? In qata'a akan terputus, akan selesai sementara dia. Kenapa? Karena li ghairillah tadi. In qata'a akan terputus, wan fasola akan terpisah, akan berakhir dan selesai. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk melakukan perbuatan kita sesuai dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.